Oh, warnanya luar biasa, pekat banget. Baik, pada video hari ini saya mau memperlihatkan proses kalibrasi printhead untuk printer DTF Jericho Double Head XP 600. Jadi dari Bengkel Print sih sebenarnya sudah dikasih angka-angka yang mereka sudah coba. Cuma biasanya beda printer itu kadang perlu kalibrasi sedikit-sedikit lagi. Supaya hasil cetaknya itu lebih tajam, lebih presisi antara tinta putih dan tinta warna. Oke, sekarang saya akan kasih lihat proses saya kalibrasi. Baik, pertama kita nyalakan software yang untuk koneksi ke mainboardnya Jericho. Nah, udah terbuka, kemudian kita klik connect. Jadi software ini connect ke printer DTF Jericho ini pakai kabel LAN atau kabel Ethernet. Jadi bukan pakai kabel USB. Makanya tiap kali nyalain software ini harus klik connect. Oke, nah yang pertama kita lakukan adalah kita akan setting yang sebelah kanan sini dulu. Jadi setiap kali kita rubah settingan yang kanan ini alignmentnya akan berbeda semua. Jadi harus kita pastikan dulu settingan yang di sini sudah sesuai kita mau, baru kita alignment. Nah ini settingannya sudah saya ikuti sesuai default dari Bengkel Print, yaitu direction bidirection, softnya high, speednya speed 1, headnya 2 head. Oke, yang pertama akan saya alignment adalah BD alignment. Saya zoom lebih dekat. Nah, yang pertama akan saya alignment adalah BD alignment. Adalah untuk alignment bidirection. Jadi bidirection artinya printer itu printhead ke kiri dia ngeprint, ke kanan juga ngeprint. Nah, karena dia ngeprintnya dua arah, maka harus kita alignment supaya garisnya yang ketemu antara kiri dan kanan itu pas. Oke, nah pastikan nozzle check sudah bagus. Kemudian saya klik BD align. Oke, printer akan mencetak garisnya. Oke, sekarang saya dekatkan kameranya. Nah, jadi kita harus pastikan garis yang paling lurus itu di angka 0. Nah, ini kan di angka 0 itu garisnya kurang lurus. Nah, di angka 0 itu garisnya agak miring ke kanan. Kita lihat ke kiri. Nah, yang paling lurus itu minus 1 ya. Yang 0 agak miring, minus 1 lebih pas, minus 2 sudah agak miring ke kiri. Bentar, saya lihat pakai mata langsung itu minus 2. Nah, minus 2 yang paling pas. Nah, kalau minus 2 yang paling pas, ini sistemnya masukin angkanya dijumlahkan. Jadi kalau 38 minus 2 berarti 36. Oke, 38 minus 2 berarti 36. Oke, saya klik save. Nah, sudah selesai save. Ini saya majukan. Saya majukan dulu. Sudah maju. Kemudian kita klik lagi yang BD alignment. Ini BD alignment kita klik lagi. Karena kita mau pastikan itu yang paling lurus itu di angka 0. Oke. Kita ambil fokus dulu ya. Nah, apakah angka 0 sudah yang paling lurus? Oke, kalau mata saya melihat sih angka 0 sudah paling lurus. Berarti udah oke. Oke, saya majukan lagi.
Majukan lagi. Sekarang kita lanjut ke two head align. Baik, sekarang kita lanjut ke kalibrasi yang berikutnya. Tadi BID alignment-nya udah bagus. Sekarang ke bawah two head alignment. Nah, untuk two head alignment ada dua. Yang ini untuk garis vertikal, yang ini untuk garis horizontal. Nah, ini untuk two head itu artinya printer ini punya dua print head. Nah, kita harus bikin supaya print head 1 dan 2 itu garisnya bisa lurus dan vertikalnya ketemu. Oke, saya klik yang sebelah kiri. Ini yang untuk garis vertikal. Nah, printer akan mulai mencetak. Print warna dulu, kemudian maju, print tinta putih. Nah, sekarang kita dekatkan, kita lihat garis mana yang paling lurus. Jadi posisi lurus itu harusnya di angka 0. Nah, ini kan nolnya jauh ya berbayangnya. Oke, kita lihat sepertinya minus 5 ya yang paling pas. Minus 5, oh minus 5 masih ada berbayang sedikit. Minus 6. Minus 6 yang pas. Nih, minus 6 yang paling pas. Oke. Nah, 2 minus 6 berarti minus 4. Jadi kita bukan masukkan angkanya minus 6, tapi dijumlahkan. 2 minus 6 berarti minus 4. Oke, kita klik save. Kemudian kita klik print lagi. Oke, kita pastikan itu yang paling lurus di angka 0. Nah, sekarang udah lurus di angka 0 ya. Di angka 0 udah lurus, udah bagus. Sekarang kita lanjut yang sebelah kanannya. Oke, sekarang kita lanjut yang sebelah kanannya. Vertikal, saya klik. Jadi ini untuk alignment garis horizontal antara dua print head tersebut. Jadi akan print garis horizontal warna, kemudian maju print garis horizontal tinta putih. Oke. Nah, kita cek garis mana yang paling lurus. Entah, saya nggak kelihatan. Yang ini ya, cuma agak terlalu maju, saya mundurin dulu. Nah, kita lihat di 0 itu masih jauh, ke kiri dia makin dekat. Ke kiri itu berarti, oh kalau ini kirinya minus ya, ke kirinya minus 3, minus 4, kayaknya minus 4 yang paling tajam. Nih, minus 3 masih kayak agak berbayang, minus 4 paling tajam. Minus 5 udah mulai berbayang, minus 4. Oke, 3 minus 4 berarti minus 1. Minus 1. Oke, kita klik save. Udah save, terus kita klik lagi, print lagi. Karena dia garis paling lurusnya itu harus di angka 0. Warna terus putih. Nah, kita lihat apakah sudah di angka 0. Saya mundurkan sedikit. Ya. Nah, kita bisa lihat garis paling halusnya itu sudah di angka 0. Nih, di angka 0 udah paling halus, paling lurus. Berarti udah oke, udah bagus.
Nah, sekarang kita akan lanjut alignment yang di bagian bawahnya. Oke, tadi yang alignment di sini udah selesai. Sekarang kita akan alignment di sini. Nah, atas yang step align nggak usah diubah-ubah karena nanti kita tune yang bawah itu nanti angkanya akan ikut berubah juga. Jadi saya klik yang tune, terus saya klik tune, nanti dia akan print. Oke, saya klik tune. Printer akan mencetak. Modelnya garis horizontal juga. Nah, sama. Kita cari angkanya yang paling lurus, paling ketemunya dua garisnya yang paling rapat. Oke, ini sih kelihatannya di angka 0 dia udah bagus. Tuh, udah pas di angka 0 yang paling rapatnya. Nah, jadi kalau yang ini modelnya bukan dijumlahkan, tapi dimasukkan angkanya. Misalnya angkanya minus 2, kita masukkan minus 2, kemudian klik calculate. Atau plus 3 berarti kita masukkan 3, terus klik calculate. Nanti akan jadi, kemudian klik save. Karena ini udah pas di angka 0, jadi saya nggak ngerubah. Kemudian kita sekarang bisa tes presisinya. Jadi kadang kita kalibrasi, pas print gambar masih ada berbayang sedikit, kita bisa edit manual angkanya. Baik, sekarang kita akan tes hasil kalibrasi kita dengan file kalibrasi yang sudah disiapkan dari Bankerprint. Saya klik test page, klik bintang.bintang, nih file testpage.prt, klik open. Nah, printer akan langsung mencetak file kalibrasi tersebut. Nah, kita lihat apakah kalibrasi yang kita lakukan sudah pas atau belum. Kalau memang masih belum pas, bisa kita adjust lagi dikit-dikit. Jadi ini printnya garis horizontal dan vertikal bersilangan dan banyak. Jadi kita pastikan apakah semuanya sudah pas atau belum. Oke, saya dekatkan. Kita lihat. Jadi kelihatan kayak masih agak berbayang sedikit ya. Jadi tinta putihnya kurang mundur. Nah, kalau tadi yang tes vertikal itu kan kalau mau putih semakin mundur itu di plus, makin plus. Sekarang posisi minus 1, saya coba plus 2. Plus 2 berarti jadi 1. Kemudian saya klik save. Oke, saya print lagi test page-nya. Oke, kita print lagi. Nah, semoga sudah pas. Kalau sudah pas, kita bisa langsung cetak.
Ini garisnya sangat halus ya, jadi benar-benar kita kejar banget presisinya. Oke, sudah selesai. Kita zoom, kita lihat apakah sudah bagus presisinya. Oke, kelihatannya sudah bagus, tidak kelihatan warna yang nongol. Berbayang kiri kanannya udah pas, maju mundurnya udah pas. Oke, sekarang kita udah bisa mulai cetak. Baik, nah sekarang kita mau tes cetak. Jadi saya udah siapkan satu desain. Nah, desain ini banyak detail-detail bolong-bolong kecilnya. Nah, ini kita mau tes apakah dengan kalibrasi yang sudah kita lakukan itu, apakah masih banyak putih-putih yang keluar dari warna atau tidak. Pastikan di software RIP juga kita ada kasih chalk. Jadi, walaupun putih dan warna sudah presisi, tapi karena putih itu cenderung agak tebal itu, kadang di pinggirannya dia akan agak keluar juga. Jadi, harus kita kasih chalk. Jadi di default job properties, terus di color correction, di color mode ada pilihan chalk. Saya klik chalk. Nah, sekarang saya chalknya itu coba nggak usah terlalu banyak. Kita chalknya 0,1 aja. Oke. Terus saya enter. Nah, ini jobnya kita coba klik job property. Oke, kemudian saya klik ke color correction juga, saya mau cek ulang. Oke, chalknya udah 0,1 ya. Chalknya 0,1 mili itu tipis banget, tapi ya perlu dicok sedikit. Kalau teman-teman ngerasa chalknya kurang, bisa tambahin ke 0,2 gitu misalnya. Oke, sudah. Kemudian saya klik send. Oke, mulai mencetak. Saya dekatkan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dengan adanya chalk itu, maka pinggiran tinta putihnya itu lebih masuk sedikit. Bisa dilihat dengan ada chalk itu pinggiran tinta putih agak masuk sedikit, tapi nggak terlalu banyak karena tadi saya set cuma 0,1 mili ya chalknya ya. Chalknya cuma 0,1 mili, jadi lebih masuk sedikit karena desain ini banyak detail-detail dot-dot kecil, dimana kalau chalknya kebanyakan nanti tinta putihnya nggak kena di dot-dot kecil tersebut. Bisa lihat warnanya pekat, cerah. Kalau misalnya desain teman-teman ngeblok aja, terus maunya benar-benar bersih banget, nah chalknya boleh dibesarin jadi 0,2 juga boleh, atau 0,3 juga boleh. Tapi jangan kebanyakan, nanti kalau kebanyakan, nanti malah selisihnya terlalu jauh, malah jelek. Jadi nanti teman-teman tentukan pilihannya aja, chalknya 0,1 atau 0,2. Nah,
Yang penting kalibrasi dulu, presisi dulu, baru kita main cok. Karena kalau kita nggak kalibrasi dulu, ada putih yang nongol, terus kita coknya gede-gede, nanti detail-detail desainnya jadi banyak yang hilang. Bisa dilihat nih desainnya, detail-detail kecil, terus bolong-bolong. Nah, kalau kita kurang presisi atau kurang kalibrasi dan coknya kurang, itu kadang putihnya kelihatan nongol-nongol. Tapi kalau nongolnya garis halus, tipis banget, masih toleransi. Tapi kalau terlalu banyak kan kurang bagus juga. Oke, saya potong. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya bagus ya, warnanya pekat, cerah, putihnya juga nggak banyak yang keluar dari pinggirannya. Kita coba press ke kain hitam supaya bisa lihat bersihnya seperti bagaimana. Oke, sudah di oven, hasilnya pekat, cerah, detailnya juga bersih. Oke, kita press ke bahan kaos. Ini bahannya udah saya press 10 detik dulu supaya kering. Nah, ini kita press suhu 160 derajat 15 detik. Jadi pastikan kaosnya sudah di press duluan, sudah panas dulu, baru kita taruh gambarnya. Oke, kita pindahkan ke meja. Oke, kita bisa lihat ya, detailnya sangat bagus, tidak ada tinta putih yang keluar-keluar dari pinggir-pinggir tinta warna. Oke, kita cabut pet filmnya. Oh, warnanya luar biasa, pekat banget. Oke, kita press yang kedua kali. Oke, kita press yang kedua kali. Sama, 160 derajat 15 detik. Oke, saya pindahkan ke meja, kita lihat detailnya seperti bagaimana. Nah, kita lihat detailnya. Bersih ya. Dekat banget dan bersih, tidak ada pinggiran tinta putih yang keluar dari desain. Halus banget semuanya. Warnanya juga pekat, cerah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.